Kami mahasiswi dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Natalia Kainama. Nama saya Rilita Niwer. Nama saya Jenny Sau. Dan nama saya Velia Kainama. Nah, di video saat ini kami akan membahas argumen kami tentang 4 keterampilan berbahasa di kelas tinggi. Selamat menyaksikan. Kita masuk untuk pembahasan yang pertama dalam 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak. Keterampilan menyimak adalah kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Nah, tujuan menyimak utama adalah untuk menangkap atau memahami pesan, ide, serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahasa simakan. Adapun tujuan menyimak yang pertama, menyimak memperoleh fakta atau mendapatkan fakta. Yang kedua, untuk menganalisis fakta. Yang ketiga, untuk mengevaluasi fakta. Yang keempat, untuk mendapatkan inspirasi. Yang kelima, untuk mendapatkan hiburan atau menghibur diri. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berbicara. Jadi kesimpulannya menurut saya, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan bunyi, baik non-bahasa dan bunyi bahasa, dengan penuh pemahaman, perhatian, apresiasi, serta interpretasi dengan menggunakan telinga dalam menangkap pesan yang diperdengarkan untuk memperoleh informasi dan memahami isi yang disampaikan bunyi tersebut. Di saat ini saya akan menjelaskan materi atau pengertian menurut saya atau argumen saya tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara atau yang disebut juga sebagai retorika ini adalah seni tentang berbicara yang dimiliki seseorang, dan seni ini sudah dimiliki seseorang secara alami ataupun dengan menggunakan latihan khusus. Menurut saya, keterampilan berbicara yaitu suatu penguasaan atau keahlian yang dimiliki seseorang bahkan sebelum dia belajar, yang tujuannya untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif atau mendapatkan tujuannya. Untuk keterampilan berbahasa yang ketiga yaitu membaca. Membaca adalah suatu kegiatan memahami dan menggali informasi yang disampaikan oleh penulis melalui media tulis. Tujuan membaca. Tujuan membaca secara umum yaitu mampu membaca dan memahami teks pendek dengan cara lancar atau bersuara beberapa kalimat sederhana. Adapun tujuan membaca yaitu yang pertama, mampu memahami gagasan yang didengar secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isinya dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, mampu membaca teks bacaan secara cepat dan mampu mencatat gagasan utama. Jadi kesimpulan menurut saya, membaca adalah memahami ide atau gagasan dan sebuah cara untuk mengetahui lebih luas tentang sebuah pengetahuan yang ada di dunia dengan membaca. Semakin sering kita membaca, semakin banyak pula pengalaman dan ilmu yang kita dapatkan dari membaca tulisan yang kita baca. Untuk keterampilan berbahasa yang keempat, yaitu menulis. Menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami oleh orang lain. Tujuan menulis yang pertama, untuk memberikan informasi. Seorang penulis dapat menyebarkan informasi melalui tulisannya seperti wartawan di koran atau media massa lain. Tulisan pada media massa cetak seringkali membuat informasi tentang kejadian atau peristiwa. Untuk memberikan keyakinan kepada pembaca, melalui tulisan, seorang penulis dapat mempengaruhi keyakinan pembacanya. Yang kedua, untuk sarana pendidikan melalui Untuk tujuan menulis, yang pertama, untuk memberikan informasi. Seorang penulis dapat menyebarkan informasi melalui tulisannya, seperti wartawan di koran atau media massa lain. Tulisan pada media massa cetak seringkali membuat informasi tentang kejadian atau peristiwa. Yang kedua, untuk memberikan keyakinan kepada pembaca melalui tulisan, seorang penulis dapat mempengaruhi keyakinan pembacanya. Yang ketiga, untuk sarana pendidikan, menulis dapat bertujuan sebagai seorang guru dan siswa pada kegiatan menulis soal dan mengajarkan soal. Yang keempat, tulisan juga berfungsi untuk menjelaskan bentuk, ciri-ciri, warna, dan berbagai hal yang perlu disebutkan dari objek tersebut. Jadi kesimpulannya menurut saya, menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis juga merupakan
Cara menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan seorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis.